Ya, saya sering ditanya pertanyaan bisnis sebagai misi. Ketika saya berbicara dengan berbagai orang tentang hal ini, mereka bertanya bagaimana bedanya dengan kewirausahaan Kristen yang lebih tradisional. Dan saya telah menjawab itu dengan beberapa cara. Saya akan mencoba memberikan beberapa pemikiran saya tentang hal itu. Saya akan mulai dengan definisi asli saya. Ini adalah dasar dari buku yang saya tulis, Bisnis sebagai Misi. Apa yang menjadi ciri khas dari perusahaan sebagai misi? Dan jawabannya ada 4 hal. Dan ini sangat penting. Mereka tidak unik, tetapi mereka fokus pada misi bisnis. Yang pertama adalah misi bisnis didasarkan pada pemahaman vokasional tentang bisnis. Dan yang saya maksud dengan itu adalah kita harus mengenali bahwa bisnis adalah panggilan dari Tuhan. Dan itu bukan panggilan yang lebih rendah dari menjadi pendeta atau misionaris, melainkan setara. Ini adalah panggilan yang tinggi dan suci dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan jenis panggilan lain? Jadi ini adalah pola pikir yang dimulai dengan pemahaman mendalam bahwa ini bukan sesuatu yang substandar, bukan yang kedua terbaik. Anda tahu, jika Tuhan benar-benar mencintai saya akan berpikir seperti seorang misionaris. Ini adalah pengakuan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna, Roma 12:2, adalah agar saya berada di bisnis. Saya dipanggil untuk itu. Vokasi adalah kata yang secara harfiah berarti ketika Anda mulai memikirkan tentang kata Yunani kaleo, misi bisnis dibangun di atas pemikiran ini. Ada undangan ilahi, datang dengan penuh keyakinan dan otoritas yang kuat serta keagungan. Dan yang saya maksud dengan itu adalah ketika Tuhan memanggil, ya itu adalah undangan, dia mengundang, tetapi ada otoritas yang lebih atau kurang memaksa Anda untuk taat. Analogi saya tentang, contoh terbaik saya tentang adalah Lazarus dalam Yohanes pasal 11. Yesus, salah satu sahabat terbaiknya, meninggal. Dan Anda tahu ceritanya jika Anda sedikit akrab dengan itu. Lazarus bangkit dari kematian. Yesus pergi, dia ada di dalam kubur. Dia menyuruhnya untuk menggulingkan batu itu. Dan kemudian dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan yang menarik adalah dia keluar. Yang tidak argumen, tidak ada perjuangan. Ketika Yesus memanggil Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar. Itu bagi saya seperti panggilan Tuhan. Tuhan berbicara, saya merespons, dia mengundang saya bergabung. Dan saya sendiri tidak dipaksa, tetapi tetap terpaksa. Saya mengikuti. Dan saya selalu berpikir tentang mengapa ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Mengapa dia tidak langsung berkata, keluarlah. Hanya meninggalkan nama Lazarus. Karena jika dia hanya berkata, keluarlah ke sebuah kuburan, semua orang mati akan keluar. Jadi sudah di dalamnya, ya itu benar-benar intinya. Dan itu sangat penting untuk misi bisnis yang nyata. Bahwa saya tidak hanya melakukan ini sebagai cara untuk mendapatkan visa, untuk pergi ke negara yang tertutup. Saya tidak hanya melakukan ini untuk menghasilkan uang. Saya tidak melakukannya karena saya tidak cocok untuk hal lain. Saya tidak melakukannya karena saya diabaikan. Pelayanan misi atau pelayanan pastoral atau apapun seperti itu. Saya melakukannya 100% karena Tuhan semesta alam memanggil saya untuk itu. Dan ini adalah tugasnya yang unik, istimewa, sempurna untuk saya di dunia. Itu adalah karakteristik pertama. Itu adalah panggilan kedua. Dan disinilah saya pikir ini terpisah dari sebagian besar bisnis Kristen tradisional. Yaitu niat. Misi bisnis adalah disengaja. Itu disengaja. Ada hubungan yang penuh pemikiran, doa, dan disengaja. Hubungan yang disengaja antara bisnis saya, karir saya, keterampilan saya dengan apa yang Tuhan lakukan di dunia. Tidak itu mungkin terlihat, itu agak jelas. Tetapi di mana bermakna baru adalah ketika Anda mengajukan pertanyaan, apa yang Tuhan lakukan di dunia. Siapa yang Tuhan lakukan di dunia tidak hanya menyelamatkan jiwa. Sering kita pikir hanya jiwa pria yang penting, jadi saya bawa ke Kristus bantu tumbuh, lalu lanjut. Itu adalah pandangan yang sangat sempit, kecil tentang apa yang sebenarnya Tuhan lakukan di dunia. Jangan salah paham. Menyelamatkan jiwa adalah hal yang sangat kuat. Itu membuat perbedaan besar. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi selamatkan jiwa. Dia mengatakan untuk membuat murid. Apa murid? Seorang murid adalah orang yang mengenal, mengasihi, menghormati, menaati Yesus Kristus. Saat saya mulai membicarakan itu, saya teringat pada Taman Eden. Ikut saya. Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa
dan memberitahu mereka untuk menjaga dan memerintah bumi. Dia juga memberitahu mereka untuk berbuah dan berkembang biak. Ya, dan itu mungkin satu perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa yang mereka patuhi. Masalahnya adalah mereka mematuhi setelah kejatuhan, setelah dosa masuk, karena gagasan tentang menjadi berbuah dan berkembang biak serta memenuhi bumi, mengatakan penuhi bumi dengan orang-orang yang seperti kamu. Kita berkembang biak. Anjing menjadi anjing, kucing menjadi kucing, manusia menjadi manusia. Orang-orang yang mengenal, mengasihi, dan menghormati Tuhan berkembang biak dengan cara yang sama. Itulah dia perintahkan. Dia berkata, saya ingin bumi dipenuhi orang seperti kalian, namun mereka gagal, dosa datang. Ras manusia tidak hancur, tetapi ras manusia rusak. Dan terpisah dari penebusan kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus, tidak ada harapan. Ya, tetapi sekarang Yesus datang kepada kita dalam amanat agung Matius 28 yang sebenarnya hanyalah semacam penerbitan ulang dari apa yang dikatakan Bapa dalam kitab Kejadian pasal 1. Dan dia berkata, jadikanlah murid-murid dari semua bangsa, ya dari semua bangsa, semua kelompok orang, jadikanlah murid-murid, ajar mereka. Dia berkata membaptis mereka, jelas ada faktor komitmen. Dan kemudian ajar mereka untuk taat pada perintah saya. Saya ingin kalian menjadikan para murid seperti kalian. Kalian mengasihi, mempercayai, dan berjalan bersama saya. Kalian taat kepada saya, tidak sempurna, tapi itulah yang saya inginkan melakukannya di mana saja. Di antara semua bangsa, penuhi bumi dengan orang-orang yang mengenal, menghormati, dan mengasihi saya. Nah, jadi tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Sekarang maju ke kitab Wahyu pasal 7, dan inilah yang akan kalian temukan. Yohanes biasa mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi di surga, dan khususnya dalam hal ini masa depan, di mana dia melihat sebuah takhta besar, dan di atas takhta itu ada anak domba Allah, ada Bapa, dan dikelilingi oleh semua perwakilan dari Roh Kudus. Tetapi ada kerumunan besar yang secara harfiah dikatakan dalam Wahyu 7, sebuah jumlah yang tidak dapat dihitung, jumlah yang tak terhitung. Dari orang-orang, ribuan dan ribuan dan ribuan orang. Siapa yang tahu berapa juta selama berabad-abad? Dan ini adalah kuncinya, dikatakan dari setiap suku, bahasa, dan bangsa, bukan. Jadi kalian memiliki kelompok besar, orang-orang dari seluruh bumi, dan apa yang mereka lakukan. Mereka menyembah Yesus Kristus, mereka menyembah anak domba, mereka telah menjadi murid, mereka telah menjadi orang percaya, mereka telah menjadi pengikut, mereka telah menjadi pecinta Tuhan. Jadi apa yang dia mulai di Kejadian 1, apa yang Yesus terbitkan kembali di Matius 28, Yohanes melihatnya terwujud di Wahyu pasal 7 ayat 9. Ada hal yang indah tentang itu. Jadi apa yang Tuhan lakukan di dunia? Nah, Tuhan mengisi bumi dengan pria dan wanita yang mengenal, menghormati, dan mencintainya. Dia mengubah segalanya. Dia sedang dalam proses memperbarui segalanya hingga keciptaan. Bahkan ciptaan akan mengalami penebusan. Roma 8 mengatakan bahwa ciptaan mengeluh, merindukan penebusannya. Ini adalah perasaan indah yang besar, transformasi global, mungkin universal. Itulah yang Tuhan lakukan di dunia. Jadi seorang praktisi misi yang berpikiran kerajaan tidak hanya berkata, saya di sini untuk menghasilkan uang, saya di sini untuk membawa orang kepada Yesus. Dia terus-menerus bertanya, Tuhan, bagaimana apa yang saya lakukan di bisnis saya terhubung dengan apa yang Engkau lakukan di dunia? Dan jawaban untuk itu tidak ada habisnya. Kreativitas, pembatas dari Tuhan kita mengekspresikan dirinya. Dan bagaimana pria dan wanita di bisnis memuliakan Tuhan lewat bisnis. Memberikan contoh spesifik. Ketika kami pertama kali memulai bisnis di Kyrgyzstan pada awal 90-an. Dan sekarang, seperti yang saya sebutkan kepada banyak orang dalam banyak percakapan, kami sudah beroperasi di 37 negara yang berbeda. Satu hal yang selalu kami tanyakan kepada setiap orang yang memulai bisnis adalah, apa tujuan kerajaan Anda? Dengan kata lain, apa yang secara spesifik Tuhan minta Anda lakukan di dan melalui bisnis Anda untuk mendukung apa yang Dia lakukan di dunia? Dan itu bahkan menjadi ukuran kesuksesan kami. Itulah cara kami memastikan bahwa apakah mereka setia pada tujuan yang diberikan Tuhan. Jadi itu adalah hal hebat kedua.
Yang pertama, itu bersifat vokasional. Kedua, itu disengaja. Tiga, itu relasional. Dan ada banyak tumpang tindih di sini. Dan seharusnya ada dalam dunia bisnis Kristus. Ketika kita berbisnis, Tuhan memberi kita jaringan orang. Dia memberi kita jaringan hubungan yang tidak diberikan kepada orang lain. Ketika saya meninggalkan pelayanan pada awal 80-an ke dunia bisnis, saya melakukannya untuk hubungan. Tuhan memimpin saya keluar dari pelayanan pastoral untuk masuk ke dunia bisnis, berteman dengan pria dan wanita yang tidak akan pernah saya kenal, temui, atau ajak bicara sebaliknya. Dan saya rasa itu masih menjadi rahasia misi bisnis yang berorientasi pada kerajaan. Kami melihat bisnis yang kami miliki sebagai hadiah yang luar biasa, bukan hanya mesin untuk menghasilkan uang, dan itu memang demikian, tetapi jauh lebih dari itu. Ini adalah tempat untuk bertemu orang, mengenal orang, terlibat dalam kehidupan orang dengan cara yang saya akan menggunakan kata ini, cara yang normal. Ini tidak aneh. Saya tidak mengetuk pintu mereka, mencoba memberikan mereka selebaran Injil. Mereka saya jalan mereka saya hidup sih mereka, dan mereka menjadi semakin terbuka mendengar dan menerima Injil dalam hubungan itu. Maksud saya, ini jelas berlaku untuk karyawan saya, tetapi juga berlaku untuk pelanggan saya, untuk komunitas saya, untuk otoritas yang mengatur di komunitas saya, bahkan untuk vendor dan pesaing saya. Semua orang ini ada dalam hidup saya karena bisnis. Mereka adalah, seperti yang pernah dikatakan John Wesley, mereka adalah paroki saya. Itu adalah kawanan saya. Ya, ini adalah orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam hidup saya atau hidup Anda untuk melayani mereka sebagai seorang pebisnis yang mengenal Yesus Kristus. Itu yang saya maksud dengan relasional. Jadi kami menghargai hubungan tersebut. Salah satu mentor bisnis saya yang bukan seorang percaya memberitahu saya dengan bahasa yang sangat berwarna bahwa cinta tidak memiliki tempat dalam bisnis. Dia pilih istilah yang berbeda untuk mengatakannya, tetapi itu intinya. Dan saya ingat berpikir, tidak, cinta memiliki tempat di mana-mana. Dan untuk benar-benar mencintai orang dengan pengorbanan dalam dan melalui bisnis saya, untuk benar-benar membuat perbedaan dalam hidup mereka, untuk mengorbankan hidup saya, jika Anda mau, untuk mereka seperti Yesus mengorbankan hidupnya, untuk saya berulang kali, itu menjadi rahasia pelayanan relasional, disiplin relasional dalam dan melalui bisnis. Dan kemudian yang keempat, area di mana banyak tumpang tindih dengan setiap Kristus dalam bisnis, operasional. Jadi vokasional, relasional, akhirnya operasional, yang berarti sangat sederhana. Jika saya melakukan bisnis sebagai misi, saya harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, 1 Korintus 10, apapun yang kamu lakukan, makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap aspek dalam hidup saya, setiap aspek dalam bisnis saya, dari cara kantor saya terlihat atau produk terlihat atau layanan saya disampaikan atau akuntansi saya dihitung atau IT saya, apapun yang saya lakukan, saya harus melakukannya dengan hati yang saya sadari ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau seharusnya. Saya sering diingatkan tentang Daniel ketika Anda membaca Daniel pasal 6. Yang pertama saya pikir 6 ayat. Anda mengenali bahwa Daniel adalah seorang pria yang dikenal karena dua hal. Satu, keunggulan karakter, dan kedua, keunggulan kerja. Dan betapa indahnya gambaran itu. Maksud saya, untuk dikenal di dunia bisnis, untuk dikenal di pasar, untuk dikenal di negara lain sebagai seseorang yang hidupnya, karakternya, hatinya sangat baik. Tidak sempurna, tetapi sangat baik. Dan pekerjaan yang juga sangat baik. Itulah kesaksian yang kita butuhkan di dunia. Itu adalah cara utama saya berpikir tentang bisnis sebagai misi dibandingkan dengan bisnis Kristiani biasa. Yang lainnya berkaitan dengan di mana Anda melakukannya. Itu bisnis sebagai misi, gerakan bisnis sebagai misi modern lahir. Benar-benar muncul dari menjangkau yang belum terjangkau. Itu bukanlah sesuatu yang filosofis yang muncul dari universitas atau buku yang ditulis atau lembaga pemikir atau konferensi. Itu tumbuh. Ya, saya bisa beritahu kapan mulai independen di banyak negara dunia, tidak ada pemimpin, ya tidak ada yang berkata, mari kita lakukan ini. Itu hanya mulai muncul di Asia Tengah, di Kyrgyzstan, di Cina, negara-negara tertutup lainnya. Bisnis mulai muncul sebagai cara untuk menjangkau orang-orang yang
belum terjangkau. Dan jadi saya tidak berpikir kita harus pernah kehilangan akar pemikiran dasar tentang apa yang meluncurkan gerakan modern ini. Ini bukan hal baru, omong-omong. Ini kembali ke akar kitab suci. Integrasi antara bisnis dan iman selalu ada. Sebenarnya, jika Anda melihat jumlah orang yang digunakan Tuhan, terutama di Perjanjian Lama, mereka bukanlah imam. Di Perjanjian Baru, mereka bukanlah pendeta. Mereka adalah orang-orang bisnis, gembala, dokter, pedagang, penjual ungu, apapun bisnis yang mereka jalani. Dan itu tidak berubah. Penemuan kembali modern saat ini yang sudah sekitar 30, hampir 40 tahun sejak awal 90-an. Sine qua non definisinya adalah gagasan bahwa mereka tidak berkembang serta tetap fokus untuk menjangkau yang belum terjangkau. Bagi saya, itulah yang menyatukannya. Jadi, bagaimana Anda mengukurnya? Bagaimana Anda tahu jika upaya misi sebuah bisnis berada di jalur yang benar? Ada metrik bisnis normal, pertumbuhan, profitabilitas, kepuasan pelanggan. Tidak ada yang aneh. Misi bisnis, aspek bisnisnya tidaklah eksotis. Tapi Anda tahu apakah kita melakukan itu? Apakah kita memberikan pekerjaan yang luar biasa, layanan yang luar biasa, operasi yang luar biasa? Tapi apakah kita semakin terlibat dalam apa yang dia lakukan di dunia? Dan apakah kita sebenarnya terhubung dengan cara yang berarti kepada kelompok orang yang belum terjangkau, sekitar 2.000 kelompok orang di seluruh dunia yang tidak memiliki saksi Injil yang layak di antara mereka. Itu bagi saya adalah yang membedakan